sudah kita antisipasi sejak 1 tahun yang lalu dengan adanya basis aplikasi Gojek, GrabCar, Uber sudah kita sampaikan kepada Pak Jonan. Karena bicara masalah transportasi itu bicara sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana itu adalah tugasnya Kementerian Perhubungan. Bicara masalah transportasi, undang-undangnya sudah kita buat, sudah kita spesialiskan dalam Undang-Undang 22 tahun 2009 itu. Tapi di sini ada lagi sikap pemerintah yang kurang mengantisipasi. Kalau bicara masalah keadilan, itulah keadilan menurut undang-undang itu. Jangan masalah keadilan itu dinilai dengan sisi yang berbeda. Tapi kalau kita menilai lewat sisi undang-undang, maka dapat saya pastikan taksi Uber, taksi Grab itu adalah ilegal. Karena sarana prasarana yang dia miliki harus berbadan hukum, kemudian harus ujikir, kemudian harus punya SIM A umum, bukan SIM A pribadi. Dia salah, ilegal. Kalau aplikasinya benar, ya dia berizin sesuai dengan rilis BKPM kepada kita. Uber dan Grab itu dia termasuk BKPM klasifikasi bidang usaha tertutup. Klasifikasi bidang usaha terbuka karena dia punya portal webnya. Tapi jasa transportasinya dia nggak bisa. Pak, kalau dilihat mungkin dari aspek ini dari konsumen sendiri yang banyak mungkin memilih menggunakan tadi taksi online seperti itu, kira-kira perlukah sebenarnya ada revisi undang-undang mungkin untuk transportasi ini? Revisi undang-undangnya menurut saya kalau moderat sebetulnya tidak perlu sebetulnya. Tapi kalau kita ingin menampung aspirasi dari masyarakat perlu hanya 3-4 pasal. Yang di pasal yang dimaksud adalah sarana dan prasarana. Karena bedanya begini, kalau reguler itu pertama dia harus punya izin operator. Kalau yang online dia nggak usah izin operator. Kalau yang reguler harus ujikir ke pemerintah daerah dia nggak perlu. Kemudian kalau yang reguler atau konvensional SIM A umum, dia cukup SIM A pribadi. Ini kan perbedaan-perbedaan. Padahal satu kuncinya dia juga memberikan tarif tertentu kepada masyarakat umum. Bedanya kalau yang reguler itu pakai tera per kilometer yang ditentukan oleh pemerintah. Kalau yang online itu tidak pakai per kilometer yang dipakai pemerintah. Ya jelas kalah bersaing dong. Karena yang satunya itu beda, nggak perlu izin yang sangat ribet, nggak perlu bayar pajak, nggak perlu tera, nggak perlu kir, satunya nggak. Mobil bukan punya dia. Tapi yang perlu kita waspadai, ini sebetulnya korporasinya siapa? Bluebird itu berapa sih nilai valuasi sahamnya? Saya baca di media massa nggak sampai 20 triliun. Tapi Uber berapa valuasinya? 800 triliun. Jadi jangan diasumsikan bahwa ini kalau misalnya taksi reguler itu raksasa, kemudian rakyat itu jangan. Ini yang raksasa yang Uber sama Grab-nya. Grab siapa yang punya? Orang Malaysia. Nah, orang Malaysia kan ada grup yang di sini yang juga punya, dia nanamkan saham 100 juta US dollar. Bayangkan itu berapa. Artinya memang selama ini tadi lagi-lagi ada kelambanan yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi saya tertarik pada sikap dari Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu kan sempat mengeluarkan surat begitu kan, menyatakan bahwa ini ilegal. Tapi Presiden langsung mengkantor hal tersebut. Ini kan sepertinya, dan sekarang baru-baru ini terjadi dua pendapat, dua kementerian. Ini kalau dari DPR sendiri, saya sangat mendukung terhadap sikap Menteri Perhubungan Pak Jonan karena selalu konsisten terhadap undang-undang. Pak Jonan sewaktu rapat dengar pendapat dengan kita waktu membahas rencana panjang jangka menengah transportasi seluruh Indonesia, Undang-Undang 22 2009 ini kita tanyakan apakah undang-undang ini berlaku tetap bisa keadilan masyarakat kita tetap jaga itu. Makanya dalam undang-undang itu tugas Kementerian Perhubungan ada sarana dan prasarananya, itu tugas Kementerian Perhubungan. Kalau Kominfo itu Kementerian Informatika, dia hanya mengatur online-nya, aplikasinya. Tapi boleh saya katakan Pak Rudiantara lupa bahwa jasa transportasi itu ada aturan sendiri. Gak bisa dong dia misalkan kalau kita tutup aplikasinya ditutup karena izinnya belum diurus, dia nggak mau, nggak bisa. Dia tapi kalau yang koperasi kemarin yang sudah dibentuk itu apakah itu menyelesaikan? Iya, menyelesaikan masalah. Makanya saya pikir lebih arif ditutup dulu 1 minggu lah misalkan moratorium dulu, ditutup dulu terus izin. Karena dalam jasa transportasi dia harus berbadan hukum, boleh perusahaan terbatas, boleh koperasi dan lain sebagainya. Sebetulnya ini pemerintah harus mengakui urusan jasa transportasi umum
moda transportasi umum itu sebetulnya tanggung jawab pemerintah. Tapi karena pemerintah tidak mampu, maka dia bisa memandatkan ke badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah atau pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksudnya harus berbadan hukum. Kenapa berbadan hukum? Karena kalau berbadan hukum itu nanti dia bayar pajak, membayar ujikir ke pemerintah provinsi. Itu loh bedanya. Kalau bisa persoalan Pak Nizar, kalau misalkan membayar pajak atau ngurus mungkin perizinannya, apakah memang nilainya atau mungkin tarifnya akan samakan? Pasti nanti akan beda, karena yang berizin dan non berizin. Kalau dia misalnya kan pribadi, taksi Uber dan Grab itu kan pribadi, mobil bukan milik perusahaan, sopir juga bukan milik perusahaan, karena dia hanya menjual aplikasinya. Tapi kalau dia didaftarkan, maka nanti dia berbadan hukum, ada pajak yang dibayar, harus ada ujikirnya, kemudian SIM-nya juga dirubah. Tarif SIM A umum dengan SIM A pribadi kan berubah. Otomatis beda 20.000 aja itu PNBP, pendapatan negara bukan pajak, masuk loh, luar biasa. Jadi nilai yang kecil tapi valuasinya sangat besar sekali. Baik, tapi kalau dilihat dari kejadian kemarin itu kan konflik tidak hanya terjadi antar supir, tapi juga supir dengan pengojek. Pengojek ya. Artinya ini sebetulnya pada saat taruh kata misalnya sudah resmi, ada badan hukumnya, legal, tapi konflik terjadi ini antar tidak hanya bicara tentang Grab Card, tapi dengan pengojek. Pengojek yang punya tarif yang memang berbeda dengan taksi. Anda sendiri melihat sebetulnya pangsa bedanya beda ya. Pengojek ini mestinya dia pangsa bedanya dengan bajai lah ya. Kalau taksi online dengan taksi yang konvensional. Saya pikir saya sudah mengimbau kepada semua stakeholder, baik itu dari Gojek atau juga dari Grab, itu yang sudahlah begini, pemerintah sama-sama adil. Arti adil itu, kalau bajai harus ada izin operator misalkan, harus ada ujikir, ya berlakukan sama dengan Gojek. Kan juga masyarakat kita, sebetulnya masyarakat kita yang patuh pada undang-undang ini mau ditindas, jangan dong. Tapi kan motor ini belum masuk ke dalam undang-undang transportasi umum. Saya bilang tadi, transportasi itu ada dua, ada yang kendaraan pribadi, ada yang kendaraan umum. Kalau pribadi pelatnya hitam, kalau umum itu pelat kuning. Kalau Gojek kan nggak ada Gojek yang kuning, oke lah nggak apa-apa. Tapi saran kita itu didata, ada badan hukumnya, kemudian ada bayar ujikirnya. Siapa yang membayar? Ya badan hukum itu tadi. Itu loh. Tapi kalau untuk konflik sekarang sudah supir sama pengojek, ini kan sepertinya sudah makanya persaingan tuh sebetulnya jadi meluas. Peran media massa yang kita sampaikan, kita butuhkan, kita sampaikan kemarin di DPR, jangan sampai ada konflik yang masuk dipolitisasi di sini. Mestinya kalau penggojek ini kan dia dengan bajai, bukan dengan atau dengan taksi. Selama ini kan memang konflik dengan pengojek konvensional. Saya pikir kalau kita survei kepada semua supir taksi yang reguler atau konvensional, dia nggak iri, dia nggak benci terhadap pengojek. Saya yakin karena pangsa pasarnya beda, pangsa pasarnya beda. Dia sangat iri terhadap aplikasi online yang seakan-akan oleh media massa itu disuarakan rakyat kecil. Uber dengan Grab itu punya rakyat gitu. Jangan gitu. Dia perusahaan asing yang valuasinya luar biasa. Tapi Pak, dengan aksi unjuk rasa kemarin yang sikap anarkis seperti itu, jadi antipati nih masyarakat nih terhadap taksi konvensional. Tapi nanti kita akan bahas usai jeda berikut. Pemirsa, kami akan kembali. Akibat 1 tahun yang terpendam, kita sudah sampaikan waktu itu kepada pemerintah segera membuat regulasi atau aturan. Kan pemerintah kita selalu lamban. Ini kan usulan mereka demo sudah 2 kali. Jangan kita rumuskan, jangan-jangan demo kemarin, demo yang terakhir, jangan. Saya masih punya feeling, jangan-jangan ada demo terakhir lagi, kalau memang lebih besar lagi, lebih menarik. Kita harus pahami kenapa kemarin pendemo supir itu sampai menyampaikan sesuatu walkouts ke Menkominfo, karena waktu demo pertama Mensesnek dengan Menkominfo janji akan menutup aplikasi online. Itu pernyataan resmi mereka. Tapi di akhir-akhir di ujung-ujung berubah. Saya pikir sampaikan kepada masyarakat seutuhnya. Seperti pemerintah sampaikan bahwa kalau menutup aplikasi ini akan menjadi masalah. Jangan. Karena menurut aturan undang-undang boleh kita memberikan kemudahan, tapi jangan terlalu memanjakan salah satu pihak. Sampaikan apapun sesuai dengan konteks yang ada di undang-undang dan PP 74/2014. Jadi pemerintah nggak bisa memanjakan satu pihak. Pemerintah itu sama dengan tugas kita di DPR, saya menjaga undang-undangnya, pemerintah sebagai pelaksana.
Kalau salah satu dimanjakan, kemudian menjadi korban mematikan salah satu pihak, begini ini jadinya. Berapa juta orang. Data BPS itu jasa transportasi adalah urutan pertama untuk menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Yang nomor 2, selain transportasi itu adalah jasa-jasa lainnya. Kalau jasa transportasi kita, kemampuan pemerintah yang sebetulnya dia harus mampu melayani semua moda transportasi umum kepada masyarakatnya tidak bisa dia laksanakan, kemudian dia membela salah satu pihak, ya kayak kemarin itu jadinya. Tapi dengan mohon maaf, saya juga agak kurang simpati kalau pendemo supir melakukan anarkis kayak kemarin. Kita itu tidak diperbolehkan dalam undang-undang, boleh bisa menyampaikan pendapat di mana saja boleh, berizin, tapi jangan sampai mengganggu anarkis bersama supirnya. Itu. Yang lebih mengerikan adalah kalau kemarin Gojek akan melakukan sweeping kembali, ada pembalasan sebenarnya, ini mengerikan. Iya, aduh, itu yang kita tahan. Sebetulnya, makanya saya bilang ke teman-teman Gojek dan Grab, itu bukan pasar-pasar Anda beda dengan taksi. Pasar-pasar Anda itu di budget. Tidak ada keberatan menurut saya. Ini yang perlu kita edukasikan, perlu kita sampaikan kepada stakeholder Gojek dengan Grab, bahwa itu tidak ada berbenturan. Ini kadang-kala orang memanfaatkan di balik kepanasan itu. Tapi berbicara tentang Uber ini di dunia internasional, itu kan di beberapa negara ini selalu menimbulkan konflik. Bagaimana sebetulnya Indonesia harusnya benar-benar menyetop sama sekali, atau tadi ya, kalau memang mereka menyesuaikan dengan aturan itu boleh atau? Saya pikir begini, karena undang-undang kita dibuat itu untuk filosofinya untuk melindungi dan mengadili, memberikan keadilan kepada semua masyarakat. Saya pikir Uber dengan Grab harus mengikuti undang-undang itu. Silakan tetap melaksanakan jasa transportasi, aplikasinya kan dia sudah tanam modal nih lewat BKPM, portalnya, aplikasinya. Tapi karena dia mengambil tarif, maka dia pakai ketentuan undang-undang lain. Ya urus izinnya, badan hukumnya, kemudian SIUP-nya, TDP-nya, NPWP-nya, dan yang terakhir setiap tahun pakai ujikir. Setelah mereka punya itu semua, nanti pemerintah membuat konsensus lewat Kementerian Perhubungan, panggil semua itu Uber taksi, Grab taksi, Bluebird dan lain sebagainya yang berusaha di Indonesia, konsensus masalah tarif. Jadi ada kesamaan, persaingan gitu ya. Jadi saingnya sehat gitu loh. Saya pikir Pak Jonan, saya sudah sampaikan kepada beliau agar segera konsensus. Konsensusnya apa? Masalah tarif, setelah itu izin. Ya, karena memang ujung-ujungnya kan tarif yang juga menjadi perdebatan masyarakat, kenapa beralih ke satu moda transportasi, karena juga alasannya itu ya. Tarif, Tapi kalau bicara tentang aplikasinya sendiri yang juga menjadi perdebatan di demo pertama, itu kan akan ditutup, apakah dalam konteks ini kan harusnya juga ada dorongan ke depan itu sebetulnya moda transportasi didorong untuk lebih modern. Ini kalau dari DPR sendiri, kalau itu kita sepakat, kita sudah bahas bagaimana transportasi Indonesia 25 tahun ke depan, moda transportasinya. Pilihannya hanya 2, apakah lebih banyak kita memberikan keluasan kepada mobil pribadi atau kepada transportasi umum. Oleh karena itu, dengan adanya beberapa aplikasi, kita sebetulnya terbantukan, masyarakat diuntungkan. Tapi satu sisi, sarana-prasarananya harus ada ketentuan. Kalau memang Grab dan Uber tidak mau ditutup aplikasinya, nggak mau ditutup aplikasinya, izinnya harus diurus dengan masa tertentu. Misalkan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Kalau dia tidak punya niat baik mengurus sama sekali, apakah itu akan kita bela? Apakah itu sama perintah akan di privilege tersendiri? Nggak bisa dong. Dan juga mungkin dorongan juga untuk taksi yang sudah established, yang sudah punya izin untuk bisa mengembangkan ke arah tadi aplikasinya mungkin. Karena dulu konvensional perusahaan taksi di Indonesia ini dia jatuh bangun selama puluhan tahun loh, bukan 1, 2, 3 tahun. Makanya kalau kita di DPR nggak benci aplikasinya, itu sangat membantu pada masyarakat. Tapi kita ingin sarana-prasarana yang menjadi tugas Kementerian Perhubungan juga diurus oleh. Ada deadline nggak dari DPR ke Kementerian Perhubungan untuk bisa menyelesaikan ini supaya tidak dikesankan lamban lagi pemerintah? Pertemuan khusus itu sudah 1 tahun yang lalu sudah kita sampaikan. Karena itu Pak Menteri sebagai pelaksana, saya berharap agar April ini selesai lah, ada konsensus baru lah bagi perusahaan-perusahaan taksi konvensional atau reguler dengan perusahaan-perusahaan taksi yang online, atau Gojek Grab dengan Gojek yang konvensional atau bajai dan lain sebagainya.
Ini perbedaan pendapat antara Kementerian Perhubungan dan Kemenko ini bagaimana? Kamu menghambat gak sih? Ya sangat menghambat, nah sangat begitu artinya jelas. Presiden dong harus turun tangan. Mestinya Presiden turun tangan, memberikan arahan yang jelas, memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Kalau kemarin Presiden sempat menyampaikan bahwa peraturan itu adalah pemerintah yang buat dan peraturan harus menyesuaikan, bagaimana nih? Ya nggak bisa, Mbak. Peraturan itu berlaku kan bukan berlaku mundur, tetapi berlakunya sampai ke depan. Kalau memang misalkan ada aturan-aturan yang merugikan salah satu masyarakat pelaku jasa transportasi, ya kita revisi. Tapi kalau tidak perlu revisi, ya sudahlah, yang Grab, Uber, Gojek, Grab, urus izin-izin Anda. Iya. Gitu. Karena tapi kalau bicara tentang yang sekarang ini juga selain tadi urusannya manajemennya yang harus ngurus izin, Anda sendiri melihat bagaimana untuk ke tingkat supirnya ini sendiri supaya benar-benar konflik yang kemarin terjadi itu hanya kemarin saja. Ini ya, saya sampaikan di forum ini juga tugas bagi pengusaha pemilik taksi konvensional atau juga taksi online memberikan pendidikan kepada supir-supirnya. Boleh juga mungkin karena ini adalah urusan perut, urusan supir perlu disampaikan. Silakan pemerintah juga boleh menampung aspirasi masyarakat, tapi lakukan secara baik, damai, dan tidak merugikan masyarakat, tidak anarkis. Kalau ini anarkis bahaya. Kalau sampai masuk ada kepentingan ketiga, ini akan menjadi masalah yang sangat besar. Siapa lagi yang dirugikan? Akhirnya masyarakat kita, masyarakat kecil, masyarakat menengah, dengan masyarakat seluruh Indonesia merasa dirugikan kalau Indonesia sudah tidak aman lagi. Ya baik, ini mudah-mudahan saja tadi ya bicara tentang langkah cepat yang dilakukan oleh pemerintah, karena semakin tidak ditanggapin semakin banyak konflik lain. Ini akan timbul masalah-masalah sosial lain. Ini akan jangan-jangan sampai ditumbangi pihak ketiga yang ingin pemerintah Indonesia itu tidak aman misalnya. Iya. Jadi saya pikir 1-2 minggu ke depan pemerintah, saya memohon dengan hormat kepada pihak pemerintah dari Presiden sampai Menteri memberikan sesuatu yang terbaik, konsensus-konsensus terbaik sehingga semua masyarakat terlayani. Ada meeting atau pertemuan dalam waktu cepat ini? Kalau di DPR karena masih reses belum ada, tapi saya dengar pemerintah mulai tadi malam sampai 2-3 hari ke depan akan rapat, katanya Presiden akan menemukan Pak Jonan beserta dengan Pak Rudiantara. Artinya unjuk rasa yang terjadi saat ini menjadi mungkin peringatan bagi pemerintah ya, peringatan bagi pemerintah agar memutuskan sesuatu itu ada yang cepat, ada yang lambat. Ini kan bukan blok masalah. Kalau blok masalah itu kan hitungannya valuasi ekonomi. Ini kan kepentingan masyarakat. Saya pikir 1-2-3 hari mohon dengan hormat agar pemerintah segera memutuskan. Baik, dan tentu saja pengawasan dari DPR kita juga harapkan sebagai masyarakat. Terima kasih Pak Rizal atas waktunya sudah berbincang banyak. Ya, kita sudah berbincang banyak tadi bicara tentang polemik yang terjadi dan diharapkan memang pemerintah tidak lamban lagi sehingga tidak terjadi konflik di masyarakat. Baik pemirsa, kami masih akan kembali, tetaplah bersama kami di Good Morning Indonesia.